Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian antropologi hukum. Kelompok kami ada beranggotakan 6 orang. Saya bernama Ahmad Termiji. Saya Kiki Auralia Agustina. Ya. Azmil Farisi, Agung Willianto, dan Abdurrahman. Di dalam pengertian antropologi hukum ada yang dinamakan definisi antropologi hukum. Menurut definisi antropologi hukum, menurut Profesor Dr. Theo Ironi 1984 nomor 24, antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Sedangkan Profesor Dr. Nyoman Nurjaya melihat definisi AHA dari dua sudut. AHA itu antropologi hukum. Oke. Dari optik ilmu hukum, AHA pada dasarnya adalah subdisiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatian pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Jika dilihat dari sudut antropologi, AHA adalah subdisiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajian pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Antropologi hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang empiris atau kenyataan, yaitu ilmu antropologi. Pemahaman terhadap suatu kenyataan dalam bahasa sosiologi disebut Verstehen. Menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu terjadi, dikaitkan dengan kajian hukum. Maka yang dipahami adalah mengapa orang yang satu melakukan tindakan yang berbeda dengan orang yang lain, padahal aturan yang berlaku bagi orang-orang tersebut sama. Latar belakang inilah yang ingin dicari penjelasannya dari kacamata antropologi hukum. Perspektif ini berbeda dengan perspektif hukum yang menjustifikasi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Manfaat mempelajari antropologi hukum. Para praktisi hukum seringkali ragu-ragu mengenai apakah ada manfaat yang dapat diambil dari antropologi hukum. Mereka berkilah bahwa telaah antropologi hukum akan memperdalam pemahaman mengenai proses pengendalian sosial, latar belakang budaya dari hukum, tetapi misalnya tidak dapat langsung digunakan. Hal itu memang benar, karena fungsinya lebih besar pencegahan atau preventif daripada represif. Dengan mengetahui latar belakang budaya dari suatu masyarakat dalam pengendalian sosial akan dengan mudah mengendalikan masyarakat yang kurang atau tidak tahu hukum negara. Jadi manfaat mempelajari antropologi hukum adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendalian sosial yang dilatar belakangi oleh budaya. Setelah itu ada ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum dapat dijelaskan dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Ada ahli antropologi yang menyamakan hukum adat dengan antropologi hukum. Pendapat ini tidaklah salah, karena pokok perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju seperti Barat, tetapi pada masyarakat sederhana di mana kehidupan hukum dan budayanya belum kompleks. Selain itu, kedua-duanya mempelajari gejala sosial. Bahkan hari lahirnya hukum adat, yaitu 3 Oktober 1901, ketika Van Vollenhoven menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden oleh ahli antropologi hukum, yaitu John Griffiths. Disebut juga lahirnya antropologi hukum.
GJ Racing, guru besar FHUI, seperti dikutip Profesor Theo Ihromi, mengatakan dalam banyak hal sebenarnya pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang sekarang digunakan dalam antropologi hukum juga telah menjadi tradisi dalam ilmu hukum adat. Bahkan sudah jauh-jauh hari HR menggunakan istilah etnologi hukum, sehingga dapatlah diterima bahwa bidang yang ditelaah oleh antropologi hukum dengan hukum adat untuk bagian besar banyak persamaannya. Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan dalam pengembangan antropologi hukum di Indonesia. Demikian sebaiknya metode-metode penelitian dalam antropologi hukum juga dapat bermanfaat bagi hukum adat itu sendiri. Perbedaannya dalam hukum adat yang diutamakan adalah identifikasi dari adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan antropologi hukum di samping mempelajari norma hukum juga telah berbagai jenis pedoman, perilaku serta hubungan di antara aneka norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan antropologi hukum lebih luas karena tidak hanya memperhatikan hukum di Indonesia, tetapi juga bersifat komparatif sehingga hukum ditinjau sebagai gejala yang bersifat lintas budaya. Perbedaan antara antropologi hukum dengan hukum adat dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu perbedaan antropologi hukum dengan hukum adat. Terdapat pada itemnya objek, pendekatan, sifat penelitian, dan norma. Sedangkan pada antropologi hukumnya perilaku manusia, holistik, penelitian lapangan dan kenyataan. Sedangkan pada hukum adat, norma hukum di luar undang-undang, yuridis normatif, studi pustaka dan dokumen dan yang dikehendaki. Dari tabel di atas terlihat bahwa banyak objek antropologi hukum adalah perilaku hukum dari manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, pendekatan yang dipakai antropologi hukum adalah holistik, dari kata whole, artinya dalam mempelajari sesuatu akan dilihat secara keseluruhan. Meminjam teori sistem, hukum hanyalah entitas sub-sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhi oleh sub-sub sistem yang lain. Misalnya, subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, dan lain sebagainya. Untuk melihat ruang lingkup antropologi hukum juga diperlihatkan perbedaannya dengan sosiologi hukum. Karena ilmu yang disebut terakhir ini juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan antropologi hukum. Ada yang mengatakan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum adalah seperti dua sisi mata uang logam, bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Yang pertama terdapat pada itemnya, yaitu objek, subjek, perspektif, dan penelitian. Sedangkan pada antropologi hukum, hukum bukan barat, tidak tertulis, masyarakat sederhana, budaya, kualitatif, dan studi kasus. Sedangkan pada sosiologi hukum barat atau yang telah dipengaruhi, atau hukum tertulis, masyarakat maju atau modern, sosial, dan kuantitatif atau sampel. Perbedaan di atas adalah perbedaan pada awalnya, dalam perkembangannya sudah mengalami perubahan, bahkan sulit untuk dibedakan. Misalnya pada objek dan subjek yang sudah bercampur, mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat maju atau modern. Hal-hal ini yang masih bisa dibedakan adalah menyangkut perspektif dan metode penelitian yang masing-masing mempunyai ciri khas. Berikutnya yaitu pendekatan antropologi hukum. Berbicara mengenai pendekatan adalah berbicara bagaimana cara suatu ilmu pengetahuan mendekati objek atau sasaran kajiannya. Pendekatan antropologi hukum setidaknya ada 3, yaitu holistik, empiris, dan komparatif. Pendekatan holistik artinya antropologi hukum melihat gejala sosial yang ada dengan kacamata menyeluruh dari berbagai sudut pandang, tidak stereotip, yaitu hukum dipandang bukan hanya hukum secara ansih,
tetapi dilihat dari sudut pandang dan kaitan fungsinya dengan yang lain, misalnya ekonomi, politik, sosial, agama, dan lain sebagainya. Sebagai ilmu perilaku atau empiris, antropologi hukum lebih menitik beratkan pada kenyataan-kenyataan hukum yang nampak dalam situasi atau peristiwa hukum, law in action. Tidak hukum dalam peraturan perundangan tertulis, law in book. Dalam arti lain, antropologi hukum sebagai ilmu empiris mempunyai konsekuensi bahwa teorinya harus didukung oleh fakta yang relevan atau setidaknya terwakili secara representatif. Mengikuti pendekatan sejarah, maka metode komparatif dapat dilakukan dengan cara penelitian sinkronis, generalizing approach, maupun penelitian diakronis, descriptive approach. Dalam penelitian sinkronis mencari prinsip persamaan di antara berbagai kebudayaan, sedangkan metode komparatif yang diakronis meneliti suatu masyarakat tertentu dari waktu ke waktu atau perkembangan suatu masyarakat tertentu. Sekian dari kami, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut. Sudah. Suaranya di sini. Suaranya di HP nih. Ya, aku mau kemana? Kemana lah? Biar terlalu nyari. Bawa nambah. Enggak geser ya. Orang siapa yang berpandir? Oh, situ. Suara dangdut, astaga. Backsoundnya backsound. Bungu. Halo, tahan dulu. Seharusnya jejer sesuai materi. Yuk. Aku 1 kan? 2 siapa? 2-nya tadi siapa? Nah, kamu berapa tadi? Aku 3, diambil Hitungan, lagi. 4 hitungan. aku. 4. Aku 4. Nah, Aku terakhir. yang terakhir. Nah, terserah ya.